Bismillahirrahmanirrahim. Moderasi beragama menjadi kata kunci kita terkait dengan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan hari ini bukanlah seperti ketika kita menonton film Hollywood yang bercerita tentang penyelesaian segala urusan alam, wilayah, atau juga negara dengan modal etos kesendirian. Atau bahkan juga seperti ketika kita menonton film Rambo, seorang jagoan yang mampu menghabiskan orang-orang yang dijadikan objek, menghabiskan ratusan atau bahkan juga ribuan tentara Amerika di Vietnam dan lain sebagainya. Dari negara Afghanistan yang kemudian diambil alih oleh Taliban kepemimpinannya, kita bisa belajar bahwa kalau sekelompok orang diberikan ruang, waktu, dan kesempatan, mereka akan mampu mengubah wilayah tersebut. Saya teringat oleh seorang antropolog dari Amerika Serikat. Dia pernah bertutur bahwa jangan pernah meragukan sekelompok kecil warga negara yang berbeda dengan komitmen negara tersebut, tetapi mereka memiliki komitmen yang kuat. Mereka jika diberikan karpet merah, maka akan mampu mengubah sebuah wilayah tersebut. Apalagi jika kita berbicara dalam konteks Indonesia yang seperti ladang pertempuran, baik wacana maupun tatanan implementasi dari sebuah ideologi atau mazhab. Artinya, pihak keamanan negara, kepolisian, di dalam aspek pelaksanaannya memiliki wewenang, mampu dan bisa mencabut kuku tajam dari kelompok fundamentalisme, radikalisme, terorisme, atau sejenisnya. Namun ideologinya, siapa yang harus terlibat di dalam menghentikan laju deras mereka? Tentunya kita bersama. Masyarakat atau kita adalah pemilik jari jemari yang setiap hari menyebarkan narasi-narasi di media sosial. Maka mau tidak mau, apapun profesi dan tugas kita di lapangan, kita harus bertempur dari segala sisi untuk membendung gerakan radikalisme dan terorisme. Sebab hoaks, narasi ajakan untuk terlibat di dalam kelompok perubahan, mengubah dasar negara atau mengubah sistem negara, kelompok radikal teroris misalnya, itu diproduksi bukan oleh orang bodoh tetapi oleh orang-orang pintar. Tetapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan komitmen kebangsaan tersebut. Mereka telah tunduk oleh kepentingan global dan mereka dijanjikan jabatan ini dan itu ketika negara khilafah misalnya tegak, negara Islam tegak, dan sejenisnya. Dan narasi mereka ditujukan kepada masyarakat yang di dalam lapangan, di dalam beraktivitasnya hanya bermodalkan sifat husnuzon, tetapi mereka adalah orang bodoh. Mereka, saya katakan bodoh, adalah mereka memiliki ilmu pengetahuan, mereka memiliki ilmu agama, mereka memiliki keahlian. Tetapi ketika mendapat siraman narasi dari kelompok radikalisme dan terorisme, mereka tidak tabayun, mereka tidak klarifikasi, mereka tidak bertanya kepada orang yang memiliki perspektif yang berbeda agar melahirkan kesimpulan yang bijaksana. Tetapi orang-orang beginilah yang ditujukan oleh kelompok radikalisme dan terorisme serta kelompok gerakan transnasional. Karena ketika mereka turun ke lapangan, mereka telah mendeteksi sebuah tempat tersebut, orang-orangnya, tempatnya, peran strategisnya, dan sejenisnya. Oleh sebab itu memang benar, di dalam fakta dan di dalam data, banyak pejuang moderasi beragama, banyak pejuang nasionalisme, mungkin berbangga dengan bertenggernya website atau akun mereka di jajaran Alexa atau sejenisnya. Tetapi harus yang kita ingat bahwa
kerja pejuang moderasi beragama, meneguhkan Pancasila, meneguhkan nasionalisme, atau pejuang aktivis kontra narasi dan ideologi harus terus ditingkatkan. Kerja kontra narasi dan ideologi masih menjadi sesuatu yang harus kita galakkan bersama dengan ragam wujud dan programnya. Di mana inti dari narasi yang harus kita kukuhkan di masyarakat adalah kita mau tidak mau harus meneguhkan Pancasila, nasionalisme, model beragama yang inklusif, model beragama yang tidak hitam putih, yang tidak suka menafikan eksistensi non-muslim. Apapun wujud tidak menjadi soal. Yang penting kita berbagi tugas, peran, tetapi segalanya harus terkoneksi satu sama lain agar tidak tumpang tindih. Sebab kenapa begini? Kita sedang menerima kepungan dari gerakan anti-nasionalisme, gerakan anti-Pancasila, gerakan radikalisme dan terorisme dengan berbagai macam wujud dan topengnya. Dan di sisi lain kita juga dikepung oleh gerakan wahabisasi di berbagai sisi. Di dalam video-video saya sebelum ini, bagaimana gerakan wahabisasi itu menyusup ke kelompok pihak keamanan, baik di kepolisian melalui polisi cinta sunnahnya, maupun militer dengan TNI mengajinya. Bahkan data terbaru, kelompok militer disusupi oleh salah satu wadah yang menjadi corong gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu Badan Wakaf Al-Quran, yang menggeparkan kita semua. Apapun kelompok yang masih menentang konsensus kita bersama, komitmen kebangsaan kita bersama, maka kita sebagai rakyat, civil society harus mengkonternya. Dan pemerintah tidak boleh tidak tegas, harus tegas kepada mereka. Jangan berikan karpet merah. Ketika sudah terdapat indikasi yang mengarah ke sana, pemerintah harus memangkasnya. Jangan menunggu belum berbuat. Karena ruang dan kesempatan yang mereka dapatkan, itu akan mampu mengubah sebuah wilayah, sebuah institusi, bahkan juga negara seperti yang terjadi di Afghanistan. Maka kita harus terus bekerja, berkolaborasi dan bersinergi di lapangan agar kita menjadi rakyat yang terlibat di dalam upaya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari kelompok fundamentalisme, radikalisme, terorisme, bahkan wahabisme itu sendiri. Terima kasih. Salam Pancasila.